Enggak ada yang tahu. Oke. Oke, pertanyaan tadi nggak usah personal. Ya. Hal gila atau ekstrim yang pernah kamu lakuin? Kamu dulu. Heeh. Apa ya? Ayo. Aduh. Hal gila. Harus dari dalam apaan? Everything. Apa ya? Aku lancar aja. Hal gila. Enggak ada ya? Iya nggak apa. Skip lah. Hal yang paling dikangenin pas masa kecil. Oh, Kamu dulu. Kamu udah. main sama Mas. Main sama abang. Abang. Ya karena ya rata-rata kan apa di tempat aku cowok. Lah aku bisa nunggu sama Mas, kemana-mana sama Mas. Kalau sekarang kan udah jauh banget. Mungkin itu sih yang pengen aku ulangi lagi. Kalau aku dulu dimanja. Dulu kan maksudnya kan sebelum aku punya adik ya, kan aku jadi anak yang bontot ya. Lucky queen lah pokoknya lah. Aku dibawa mandi bola setiap hari minggu loh. Bayangin 1 minggu sekali mandi bola. Habis mandi bola sore-sore ke bawah, di bawah Rita Mall itu yang di Wonosobo. Di bawah itu ada kayak angkringan tapi kepiting. Dulu ya, orang dulu makan kepiting kan harganya 200 ribuan. Kepiting di bawah itu. Walaupun aku nggak makan ya, tapi kan aku senang gitu lihat mbak aku maksudnya sama mak aku makan kepiting pada enak gitu, kayak kebersamaan itu loh. Ya. Next, suatu saat kalau kita bisa traveling bareng, amin ya. Kota atau negara mana yang ingin dikunjungi? 3 deh. Kota, negara, bebas. Pasti ya siapa yang nggak Oh, kesana? amin. Nah, mungkin kalau yang kedua Indo sih. Indo harus spesifik dong kotanya. Indo. Jangan keliling Indo ya, yang spesifik aja dulu. Bali. Udah, ya udah kan itu 3 doang. Mekah, Bali, terus Korsel nggak mau. Korsel nggak mau. Mungkin Korsel ya. Enggak, jangan Bali. Mekah, Lombok, sama itu Korsel. Aku ya di masa depan ya, aku pengen ke Mekah sama Besti, sama keluarga. Of course Korsel. Yang ketiga Jepang. Kalau Dubai, kalau mau bilang Dubai kayaknya terlalu mahal ya, tapi kalau Jepang itu kayak negaranya bersih, kayak banyak makanan yang pengen aku coba di sana. Lebih ke food sih sebenarnya. Siap? Oke. Balik ke Banda Neira. Aku nggak paham Indonesia ya, skip dulu. Skip. Oke. Itu kayak opsi setelah 3-nya itu. Ya. Maaf ya. Tapi aku tetap cinta tanah air. Tantangan terberat yang pernah kamu lewati? Apa ya? Aku dulu kali ya. Tantangan terberat broken home. Pas karena seingatnya aku ya, entah itu benar atau enggak, karena menurut aku seingatnya aku, ketika aku divonis aku punya thalassemia, di saat itulah keluarganya aku berantakan. Jadi kayak double kill gitu loh ya. Pas kecil itu aku nggak ngerasa kalau itu tuh suatu hal yang
suatu tantangan, suatu cobaan. Aku pas kecil itu kayak menganggap biasa-biasa aja, tapi setelah aku pikir-pikir sekarang aku udah gede, oh iya ya dulu itu kayak hampir bersamaan dua tragedi itu, dan wah itu tantangan yang paling, tapi sekarang udah terlewati ya, udah diterima. Next, Apa tadi? tantangan yang paling berat yang kamu lewati selama hidup ini. Apa ya? Yang seru dong, mungkin nggak ke Mungkin pas yang seru SMP. sampai SMP kelas berapa ya? Enggak, bukan SMP. SD kelas 6. Keluarga emak dan ibu sama bapak itu konflik. konflik. Tapi keluarga dia doang kan, nggak di keluarga intinya lo. Keluarga inti bapak sama ibu. Oh tadi lu bilang keluarganya emak Enggak. sama bapak. Maksudnya Oh bapak sama ibu. Tapi kan nggak putusan kan. Enggak. Cuman itu sampai keluar hal yang sampai sampai keluar kata-kata pembunuhan. Enggak. Udah Aku stop. nggak mau cerita lagi. Hmm. Terus ya, itu aku mau kemah. Hmm. Aku tinggal kemah, pikiran aku udah kalau sampai beneran kejadian namanya setu. Nah, Hal paling udah jangan lagi, udah ya aku tahu udah. Cita-cita pas kamu masih kecil dan kenapa? guru. Kenapa? Nggak pernah Guru mikir. kenapa? Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kayak pengen aja jadi guru. Tapi kalau sekarang enggak. Kayak bukan mikir gajinya, kayaknya aku nggak bisa tuh. Pinter enggak, introvert, takut, ansos juga. Nggak bisa. Aku ya dari dulu sampai sekarang dokter. Alasannya karena aku udah banyak waktu yang aku habisin di rumah sakit, kayak aku pengen kerja di rumah sakit apapun itu ya, tapi yang paling penting dokter gitu. Tapi yang sekarang masih pengen, cuman karena sudah ditutupi kenyataan ya udah merelakan. Gak apa-apa. Nanti diganti lebih baik. Next, penyesalan terbesar. Aku dulu udah jelas jatuh dari sepeda hotel yang menyebabkan ini. Gak apa-apa. Aku udah nambah cantik. Kamu Iya, penyesalan terbesar. sama satu lagi, nggak aktif selama di sekolah karena aku ngerasa aku lemah banget dulu. Seandainya aku walaupun aku punya kayak gini tapi aku nggak ngerasa lemah, mungkin aku bakal jadi orang yang aktif, karena emang pada dasarnya aku tuh nggak bisa diem. Tapi karena aku dulu kayak ngerasa lemah, jadi ya kamu Penyesalan apa ya? nggak ada yang disesalkan. Wow, Ada banyak. Oh ini, kalau udah banyak omong, itu ya nggak bisa, itu nggak. tempra. Tahu nggak? Kalau marah-marah, terus marah-marah. Ya enggak, itu basic, itu basically. Ya kamu ya. Enggak, ya kadang cuman kan yang ditanya Itu kan bisa. penyesalan terbesar yang Itu kayak bisa hampir tiap hari aku pikirin nih. Kayak udah 1 tahun yang lalu tapi aku pernah ngomongin itu. Aku bisa pikirin lagi loh. aku kira enggak cuma kamu sih, banyak orang. Cuman kalau penyesalan itu kan lebih spesifik ke kejadian, misalnya lo ngapain itu kayak penyesalan nyesel banget sampai sekarang gitu loh. Andai kan dulu aku nggak kayak gitu misalnya apa gitu yang spesifik aja, yang tadi kan kayak basic umum. Nggak ada. Apa sih? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada ini. Pas kapan ya? Oh ini pas tahun baru. Aku nyesel banget. Bukan pas kelas MI masih itu aku nangis, bener-bener nangis. Tahun baru aku pengen pergi tapi nggak ada
jam full. Oh, nyesel banget. Kenapa aku harus naik? Kenapa enggak di rumah aja? Ya kan? Nyesel, malu. Terus juga kenapa harus nangis 2 jam lagi sampai yang capek sakit badannya. Terus sih nyesel banget, malu lagi. Sampai aku ke rumah. Kenapa? Lebih kemana? Itu jujur ya kayak hal yang bodoh. Iya kan? Jujur ya aku nggak lagi mengatai kamu gimana, tapi kayak kalau aku dipikirin kamu kayak Mending nangis rebahan gitu kan? enggak. Lah, iya, mending rebahan sekarang di Kalau rumah. aku paling tantrum 15 menit udah, habis itu udah ke distract sama yang lain. Nah, itu 2 jam terus. Itu Mantap. sih, nyesel banget aku. Malu-maluin. Padahal kalau sekarang diajak pergi juga nggak mau. Mending rebahan di rumah. Mantap guys, mantap guys. Oke, next. Kenangan favorit pas lama kita bestian. Kamu Pas sama aku. Kita bestian dari tanggal 6 Februari sampai sekarang tanggal 15 Oktober. Momen favorit. momen favorit. Kamu apa? Pas kemarin ke Mahaskai. Oh, Pas kita duduk di Kentaungan, Kental Ayunan. Tuh favorit. iya sih itu sih. Kayak cerah, bisa jalan-jalan. 1 hari full lagi. Iya sih itu. Itu sama. Next, Makanya kita next nanti harus punya bisnis lagi, tapi sama sama kecil. pantai. Kebiasaan buruk yang harus dirubah. Aku ke kamu ke aku. Apa? Kamu kurangi insecure, buka masker. Hal kecil ya, ini hal kecil ya, ini menurut aku hal kecil ya. Menurut kamu hal yang besar ya, yaitu persepsinya kamu ya. Tapi persepsinya aku ini tuh langkah, bukan hal kecil, langkah yang sedini mungkin. Buka masker. Itu aja aku yang pengen harus kamu rubah. Jangan overthinking mulu. Aduh nggak bisa. Aduh juara 1 overthinking nggak bisa. Iya. Oke, ini pertanyaan random. Apa? Ini harus cepet ya. 1, 2, 3 gitu ya langsung. Ya, random. Pertanyaan random ya guys. Lagu favorit ya. 1, 2, 3. Enggak. K-pop sama yang internasional sama Indonesia. Satu ya biar adil. Oke, yang pertama Indonesia dulu. 1, 2, 3, Penjaga. 4, 5. 1. Ayo lah sampai 5. 3 aja. Ya udah 1, 2, 3. Penjaga hati. Bohongi hati mahal ini. Penjaga hati yang kemarin yang pas sama itu. Natif. Oke. Natif bahasa lama. Oke, aku bohongi hati. Kayak lagu Indonesia yang paling wah. Pengen dengerin versi asli live di sini. Itu ada gitu di sini. Tapi aku yakin apa ya, lagu modelan kayak gitu bakal terus ada. Iya. Jadi aku nggak akan fokus ke satu itu aja. Tapi kalau yang bohongi hati mahal ini itu cuma satu doang. Dan next. Sekarang yang internasional. Aku itu sampai dengerin di Spotify loh. Padahal kalau lagu-lagu Indonesia aku nggak mau dengerin yang terlalu effort ke Spotify, harus dengerin apa Streaming. iklan. Iklan. Heeh, kan? Tuh aku effort hampir tiap hari. Oke, berarti approve ya. Approve banget sama Oke. aku gitu. Sekarang internasional. 1 lagu. 1, 2, 3. Love in the Dark, Adele. Reward the Stars. Reward the Stars, James Anne Arthur. Marie. Yang sama Anne Marie. Ini Anne tuh. Marie. Oke. K-pop. K-pop. Ya. 1, 2, 3. Letter Jimin. Benar. Letter Aku Jimin. masih menangnya Microcosmos. Microcosmos BTS. Oke. Next, film favorit. Film. Ini genre aja. Berapa? K-pop boleh 3 deh. 2 aja. Kyo boleh, Indo boleh. Nah, ini 3 boleh. Film favorit 3 ya. Universal.
Aku dulu ya. Voice over Flowers. Nah, Udah berapa kali, 1000 kali aku. terus Habis itu ini lupa judulnya. oh Eh, apa aku jarang nonton film. Lupa. apa clue Itu My Idiot oh Brothers. oh ya Ya, My Idiot My Idiot Brothers. Brothers. Sama satu lagi Bajrangi Bhaijaan. ini dia India yang bebasin, yang anterin anak sampai ke Pakistan dari India. oh Ya, anaknya kepisah sama orang tuanya. Heeh. Bajrangi Bhaijaan. Yes. Mm. Itu. Bisa. Siapa ya itu yang Korea Nggak usah Korea, Universal. Universal Cuman kebetulan aku ada Korea, ada India, ada Indonesia. kalau Indonesia sih 3. kalau Indonesia itu ya Teh Cinta yang kedua Itu Cinta 2. Oke. itu emang rada nggak masuk akal cuman kayak harus ada satu orang yang kayak Fahri gitu Oh, oke. Tadi Nuril. Oke, terus itu terus kalau yang Korea Dots Thoughts. Oke. Mm-mm. Terus satu lagi ini kartun sih lumayan bagus Oke. Tanglet Tanglet. Oke. itu loh yang Hmm. rambutnya panjang banget Oke. terus kan Oh ya. Next, buku favorit. aku nggak pernah baca Aku nggak pernah baca buku. Kita sama-sama tidak menyukai buku dan tidak membaca buku. ayo Allah Hmm, inilah warga Indonesia presentasi baca bukunya Oke, ini lanjut pertanyaan yang deep lagi ya. Ada 7 pertanyaan. Yang pertama, ini deep banget. Siapa menurut kamu orang yang paling sering kamu sakiti? Hatinya. hatinya Aku dulu. siapa Mak. ya betul Mak. betul Karena aku sering beda pendapat sama mak. Ya. Karena emak ayahku tipe orang yang keras dan aku orang yang nggak bisa dikerasin. Gitu. Emak sering bilang aku kaku, padahal sifat aku emang kayak gitu. Dan di matanya aku emak galak, tapi emang sifat emak kayak gitu. Jadi kadang aku mungkin walaupun nggak secara perkataan ya, tapi mungkin perlakuannya aku, sikap aku sering nyakitin. Itu dah emak. Udah. ya Sama emak, mbak, bapak. Gitu. Terus mas Kalau mas satu. enggak? mak amat tok Mak. mak Mak. dah Karena karena sering nggak ngelawan sih cuman kalau nanti nanti Yes. akhirnya lupa akhirnya dia ngelakuin sendiri. ya Iya. Basically. Lanjut next. Apakah ada seseorang di hidupmu yang mencintaimu dalam kondisi apa? Ya, emak. Mbak. ya emak Aku ya emak ya of course nggak sih? Selain emak lah. siapa Emak nggak kayak basic ada banget. Ih, jangan kayak gitu. Aku mbak ya aku kayak mungkin walaupun aku sejahat apapun ya, tapi aku nggak akan mungkin jahat. Karena apa? Karena aku takut sama dia gitu. takut Aku takut. ya mungkin emak sama kamu Udah next. Lanjut. Siapa bagian keluargamu yang paling menginspirasi kehidupanmu? bagian keluarga Bagian keluarganya yang menginspirasi ada satu, Mbak D. Lo tau? mbak dia hah Diana Kakak Imas Push. oh iya Itu ada satu Mbak D itu sepupu. Itu karena dia tuh udah mapan finansial, dia tuh jadi anak muda tuh yang produktif gitu, udah punya kerjaan, menikah dalam usia yang matang, yang penuh persiapan mental, fisik, finansial, semua sih. Itu kayak menginspirasi banget. Dan dia bisa di segala bidang, ya nggak segala bidang, cuman banyak bidang yang dia bisa. Loh, aku nggak ada kayak
ya benar-benar bukannya mau menjelekan tapi emang belum yang wah. ya ibu aja. Iya ibu paling Karena kuat ya. squad baca. Ya, kuat baca ya. Ibu Paling ya. ibu udah. Oke, next. Apabila tidak ada kehidupan setelah mati, apa kamu akan merubah caramu menjalani hidup? Hah? Apabila tidak ada kehidupan setelah mati, apakah kamu akan merubah caramu menjalani hidup? Maksudnya kamu tuh udah puas sama kehidupan ini belum? Ataukah ada yang mau apa sih? Ya udah Dirubah? skip. Enggak gini aja, simpel. Ada yang mau dirubah enggak? Kalau misalnya kamu punya satu kekuatan nih, apa yang mau dirubah dari kehidupan kamu yang sekarang? Pengen keluarga Cemara aja sih. Keluarga Cemara. Enggak, itu bukan. Apa? Oh hidupan aku aja. Lah ya, itu pribadi dong. Aku pribadi. Dia sih lebih sholat aja sih ya. Kayak apa ya? Sholat tuh harus bisa jadi kebiasaan dan aku belum bisa. Enggak cuma sholatnya iman. Iya iman. Kayak apa ya? Sekarang denger azan aja nanti itu. Pengennya tuh denger azan langsung. Iya, kecantol. Kayak udah itu sudah jadi kebiasaan dan bukan kebiasaan sih ya. Iya Kebiasaan. Tapi kebiasaan yang kecanduan. Ya, Udah ya, kecanduan gitu. Jangan cuma Bahkan kebiasaan. kalau misalnya lagi nggak dengar ataupun terlambat tuh kayak nyeselnya Iya. kayak dikejar-kejar Iya. apa gitu ya. Kalau sekarang enggak gitu ya udah enggak sholat ya. Masih gitu. Masih Jangan. kalau penyakit bisa nggak sih? Emang bisa? Ya, iya nggak bisa, itu kan takdir. Ya selain penyakit ya. Pengen caraku menjalani hidup. Kalau iman sih lah semua orang aku kayaknya pengen deh ya. Yang nggak biasa aja mungkin. Yang aku pribadi sih pengen lebih menghargai diri. Wah, itu bener-bener aku sangat suka menghargai orang lain, maksudnya approve sama dirinya orang, tapi approve sama diri aku belum sepenuhnya ya. Yes. Apa kejadian yang paling buruk yang pernah kamu alami? Kejadian paling buruk Enggak ada sih. aku yang itu yang jatuh ini 2 sama broken home sama yang diagnosa thalassemia ini yang kayak yang masih sama sih. kayak mimpi masukkan mimpi gitu ya. Terus Aku masih sama sih. Kayak broken home yang apa enggak pertengkaran yang pertama kayaknya enggak ke video ya. apa sih Yang bertanya, yang pertama itu loh, yang pembunuhan itu. nah oh iya Itulah. itu konflik keluarga. Ini terakhir nih. Wah, apa itu? Gue takut sumpah. Iya, bisa langsung di situ. Aku nggak kelihatan. Ini di sini kenapa? Bisa langsung di sini, aku nggak lihat ya Allah. Satu kayaknya. Sumpah demi. Satu di atas. Oke, next. Ini terakhir ya, ini penutup. Apa bagian dari dirimu yang paling kamu suka? Bagian kamu. Yang pertama ya, kuku rambut sama tangan sih. Walaupun tangannya aku nggak bagus-bagus sama, tapi aku puas sama kekecilan tangannya aku. Rambut, kaki, udah. Kaki sama, udah sih paling itu.
Ini satu pertanyaan yang apa ya, bonus dah. Ini yang aku pikirin ya. Yang ingin kamu capai apa? 3. Ayo. Yang ingin kamu capai bebas mau tentang keluarga, myself, atau relationship, apapun. Pengen buka usaha biar bisa membuka lapangan usaha. Itu satu. Kan kalau udah buka usaha nggak lancar, rezekinya lancar, kita bisa mengejar akhirat dengan lancar tanpa memikirkan hal-hal yang kayak memberatkan hati. Kan tuh. Kayaknya kalau kita punya itu, ini bukan masalah dunia ya, Betul, aku juga bikin kayak gitu. semuanya pasti mengikuti dengan Ya lancar. iya lagi, aku juga mikirnya kayak gitu. Itu sih tetap. Itu doang. Beneran. Ya kalau itu udah jadi usaha aku lancar, uang aku banyak, aku bisa menggapai semuanya kan, memberangkatkan orang tua haji, bisa bisa nyuruh orang tua udah ya nggak usah kerja, rumah aja aku yang ngebiayain, udah ya, atau enggak nyokolahin adek mau kemanapun ayo tuh, udah kan. Udah. Ya bukannya mau ngejar dunia, tapi kayaknya kalau Iya. paham. dunia udah enak pasti ngejar akhiratnya pun enak kan, atau enggak sih? Tapi menurut aku Betul. gitu sih. Tapi aku juga mikirnya kayak gitu. Karena gini, bukan bermaksud mengeduakan akhirat ya. Nggak kayak gitu. Tapi kan pada dasarnya setiap ibadah yang kita lakukan juga ada juga yang membutuhkan finansial. Iya Dong. Nah, terus kadang gini, apa yang kadang bikin kita nggak fokus ketika beribadah ya, kita mikirin hal-hal dunia yang belum kita capai. Lah, yang buat mencapai hal-hal dunia itu ya kita butuh duit. Ngerti gak sih? Otomatis kalau misalnya kita punya duit, kita udah mencapai yang dunia, kita bisa fokus ibadah. ya. Nah, misalnya kayak kita nggak usah mikir lagi nih, misalnya besok makan apa, besok mau beli ini, nggak punya duit. Lah iya, Totalitas kita udah. bukan matre, cuman emang ya Iya. makanya satu bukan quotes, saran buat wanita di semua penjuru dunia. kalau cuman dikatain aku cinta kamu ya, jangan mau. Kalau nggak ada effort. Tuh paling nggak seperangkat alat sholat itu kan butuh duit. Mas kawin butuh duit dong, mahar butuh duit, Nikah di KUA aja butuh duit. penghulu duit. Apalagi kalau hari kalau hari Sabtu sama Minggu. Kan bayarannya lebih tinggi, duit lagi. Iya. Jangan mau makan cinta nggak kenyang. Betul. Cinta juga bisa hadir karena duit. Iya. Pasti. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Aku belum dong. Iya. Yang pingin aku capai yang pertama ini banget, segi keagamaan. Cara berpakaian aku. Udah berapa kali aku bilang aku pengen beli abaya apa sih segala macam kayak berpakaian aku. Tingkat kefokusan aku untuk beribadah dan memperbanyak ibadah, karena gini kan aku merasa tertinggal sama orang lain udah pada hafal Quran, udah pada khatam ini kitab itu, sedangkan aku belum ada pedoman sama sekali. Setidaknya gitu aku punya pegangan sholat sama Al-Quran doang, karena aku basically nggak pondokan. Nah itu yang pengen aku kejar. Ini keagamaan, agami sudah. Yang kedua duit. Pasti duit, karena ya impiannya aku aja pengen bangun masjid, pengen keliling masjid, pengen ke panti asuhan, pengen kemana, itu butuh duit. Kalau misalnya kita gak punya uang, gimana aku mau ngasih ke orang gitu ya kan? Buat sendiri aja berarti kayak masih mikir-mikir ya.
ya kita bisa mikirin orang, kita punya uang 1.000, misalnya gue nggak jajan buat orang lain aja bisa. Tapi kan aku pernah dengar kalau nggak salah ya kita harus memerdekakan kita dulu, orang-orang di sekitar kita baru mau keluar. Iya. Nah gitu, lah gimana aku mau keluar sedangkan aku sendiri belum merdeka, keluarganya aku masih seperti itu, kayak aku pun belum bisa berbagi sama orang-orang terdekat aku, gimana aku mau keluar ke panti asuhan coba. Iya. Gitu. Kalau nggak ada duit ya nggak bisa. Terus lagi sih apa ya yang pengen aku capai, mungkin kebermanfaatan bagi orang lain, tapi bukan hanya sedekah doang. Misalnya kayak apa ya, aku dapat kerja nih, tapi dapat kerjaan itu yang langsung ke masyarakat gitu, yang ketemu orang banyak, dikasih kerjaan yang sesuai passion, yang sesuai minat, dan yang penting yang berguna bagi orang gitu. Kayak sebenarnya pengen kerja kantoran nih, misalnya kayak jadi akunting gitu misalnya, kan itu nggak ketemu orang, tapi kadang terbesit juga pengen jadi sukarelawan, pengen yang terjun gara-gara lihat Jerompolin itu loh yang ke Papua, kayak pengen ikut yang apa founder apa ikut apa sih, event tentang sukarela itu enggak volunteer gitu, kayak pengen kerja sesuai passion ya. Misalnya passion aku akuntansi, cuman kan kayak bosen banget lah kalau misalnya kita nggak cari sampingan volunteer kayak apa kayak ya kan? Setidaknya kalau nggak bisa bantu duit, bantu tenaga, bantu apa pemikiran. Sama entah kenapa ya pengen jadi politik aja. Politik? Itu bukan gimana ya, aku pengen kumpul sama orang banyak aja sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya bayangin aja kerja ini itu jadi akunting di suatu perusahaan, kita bakal duduk di situ terus, nggak bosan ya kan, ya nggak? Iya sih. Mending yang kayak misalnya yang kayak apa ya, kalau misalnya yang bisa dinas keluar kota gitu lah, orang banyak. Harus bikin usaha. Kan nanti pasti ada kerjasama antara usaha kita sama usaha orang lain. Sama nyenengin orang kita senang. Iya. Yang pengen aku capai banyak, ketemu Bang Tan itu nggak boleh dilupain ya, nggak maruk sama sekali, nggak maruk sekali aja deh ya, 3 kali nggak apa-apa, 4 kali nggak apa-apa, cuman kalau misalnya cuma dikasih 1 kali nggak apa-apa, aku harus 1 kali nggak apa-apa, cuma pengen lihat secara jelas aja, secara gamblang di depan mata, dan gue say thank you udah, terus lihat mukanya ekspresinya sana ke gue apa gitu ya. Kalau bisa lebih daripada itu ya, tapi kan kalau misalnya nggak boleh maruk ya cuma saya thank you, lihat ekspresinya dia, tapi gamblang loh cara nyata, nggak mau yang kayak jauh nggak jelas gitu. Kita ngejar VIP. Tapi kayak itu nggak mau, pinginnya yang kayak apa fansign. Oh, fansign. Ih, kamu harus beli albumnya loh. Iya, makanya nanti minimal ya 2000-an. makanya gini, makanya kita sebagai fan girl kenapa nggak coba bikin usaha PO album? Harusnya. Kenapa? Banyak yang udah terbukti sukses, mereka bisa ketemu buyers. Itu semua butuh uang. Ya aku tahu sih nggak main-main, ratusan juta muka, ratusan juta mesti ya, cuman kan timbal baliknya itu loh, mesti kan lebih banyak kan, otomatis bakal dikenal orang, bakal banyak kesempatan ketemu buyers, ikut event-event, dan duitnya pun juga banyak. Hidupnya estetik, yang paling hidupnya estetik ya guys. Ngejar estetik. Enggak, satu lagi apa yang aku capai, mengubah stigma orang-orang ke aku. Ya sih, ya orang-orang nggak bisa diubah stigma, cuman pengen memperbaiki aja dari dalam diri aku sendiri. Kalau aku pengen menghilangkan citra anak kecil yang melekat di
itu pengen mengubah penampilan supaya sebenarnya nggak mesti yang harus cakep, yang penting rapi gitu, rapi, sopan, bagus, dilihat, enak. Sekarang Dah. juga rapi. Ya tapi kan Sekarang juga rapi kok. ini udah panas ya btw. Udah. Ya udah. Ini suara kamu nggak ke-record deh. Ke-record kayak. Coba. Nyong. Annyeong. Bye. Kita kapan-kapan bikin live kayak gini. Ya udah matiin dong. Bikin live.